Chapter 26, Akhir dari Turnamen. Setelah membuat malu Xiao Ding, semua petarung wanita memilih melawan Huang Li. Huang Yi yang merupakan salah satu putri gubernur memilih menyerah karena tahu kekuatan dari seorang putri jenderal. Karena peserta wanita yang ada hanya tinggal 3 dan mereka semua terlihat agak takut untuk menantang, Huang Li meminta mereka melawannya sekaligus karena dia bosan hanya berdiam diri saja, mereka pun akhirnya mau maju. "Kenapa kalian diam saja? Kemarilah dan lawan aku," ucap Huang Li. "Jiang Yi, Lin Peng, ayo kita lawan dia, bersama mungkin kita bisa mengalahkannya," ucap Lin Yuan. "Ayo," ucap Lin Peng dan Jiang Yi. Mereka bertiga menyerang Huang Li dengan pedang dan Huang Li dengan santai menghindari serangan mereka. "Apakah hanya ini kemampuan kalian? Jadi ini kekuatan dari putri para gubernur. Sampah seperti kalian tak layak melawanku," ucap Huang Li. Huang Li memukul mereka bertiga dengan tangan kosong, dan membuat mereka keluar arena. Di sisi Xiao Tian, 8 rakyat biasa memilih menyerah, sedangkan beberapa anak pejabat masih mau menantangnya. Ada juga anak pejabat yang memilih menyerah atau memilih diam untuk sementara. "Xiao Tian, biarkan aku melawanmu," ucap Xiao Li. "Terima tantangan kami dulu," ucap Lin Sang dan Lin Sun. "Biarkan aku menghajarmu," teriak Huang Fu. "Huang An, Huang Ba, kenapa kalian diam saja?" ucap Huang Fu. "Huang Fu, apa kau lupa dia pernah mengalahkan ayahku, bahkan pamanku malah melindunginya?" "Aku memilih menyerah," ucap Huang An. "Aku juga menyerah," ucap Huang Ba. "Kalau ayah kalian tahu hal ini pasti dia akan semakin kesal, sudahlah terserah kalian. Xiao Tian, pilih aku sebagai lawanmu," ucap Huang Fu. "Hei, jangan diam saja, kalau kau tak memilih sampai 1 batang dupa habis terbakar maka kau akan didiskualifikasi," ucap Jiang Suming. "Aku yakin dia tak akan menerima tantangan dan menghabiskan waktunya berdiri di atas," ucap Jiang Liang. "Terimalah tantangan kami, sialan," ucap Jiang Wei. "Xiao Jun, Xiao Zhan, kenapa kalian hanya diam saja? Apa kau tidak peduli kepada adik Xiao Ding?" ucap Xiao Li. "Menantangnya di arena hanya membuang tenaga, dia tak akan menerimanya," ucap Xiao Zhan. "Kalau ingin balas dendam, tunggu hingga dia di luar arena. Aku lebih ingin membunuhnya, karena gara-gara dia Xiao Ding dipermalukan. Meski aku harus berterima kasih atas apa yang dia lakukan, tapi aku juga marah karena dia bisa melihatnya lebih dekat," ucap Xiao Jun. "Jadi kau marah karena itu ya, Hadeh," ucap Xiao Li. "Jiang Yan, kenapa kau tak menantangnya?" ucap Lin Gao. "Lin Gao, bukankah kau juga sama?" ucap Jiang Yan. Aku tak mau membuang tenagaku berteriak seperti itu," ucap Lin Gao. "Ya, kau benar menantangnya berduel itu," ucap Jiang Yan. "Hanya membuang-buang waktu," ucap Jiang Yan dan Lin Gao. "Wah, ramai sekali ya di sini, aku jadi bingung mau pilih yang mana. Bagaimana kalau kalian semua naik dan lawan aku?" ucap Xiao Tian sambil menunjuk Xiao Li dan teman-temannya. "Brengsek, beraninya kau meremehkan kami," ucap Xiao Li. "Kenapa, apa kalian takut? Sepertinya klan Xiao telah berada di masa kelam ya, aku jadi ragu apakah kalian benar-benar putra dari seorang gubernur kota," ucap Xiao Tian. "Brengsek, beraninya kau menghina kami," tetiak Xiao Jun. "Kalau itu yang kau mau, akan kami buat kau menyesal," ucap Xiao Zhan. Xiao Tian mengalahkan Xiao Li dan teman-temannya dengan 1 pukulan. Buk buk buk. Setelah mengalahkan mereka, Xiao Tian mencoba menantang yang lainnya, karena tak ada yang mau maju, dia pun meminta semua orang maju bersama. "Baiklah, mereka sudah kalah, selanjutnya siapa lagi ya, kalian majulah," ucap Xiao Tian.
Maksudmu kami? Ucap Huang Fu. Keluarga Huang sudah menyerah, kami tak akan maju. Ucap Huang An. Ah, tidak seru kalau menyerah begitu saja, agar lebih menarik. Semua peserta yang tersisa, majulah dan naik ke atas panggung, agar lebih menarik. Semua peserta yang tersisa saja, agar lebih menarik. Semua peserta yang tersisa, majulah dan naik ke atas panggung, akan kubuat kalian semua kalah dengan cepat. Ucap Xiao Tian. Dasar sombong, kau pikir bisa melawan kami semua? Ucap Jiang Wei. Pangeran Xiao, apa kau yakin akan permintaanmu? Ucap Xiao Li. Setelah kalah kau jadi mau memanggilku pangeran, ya, seperti yang diharapkan dari seekor anjing. Ucap Xiao Tian. Sialan, beraninya dia menghinaku. Ucap Xiao Li di dalam hati. Kalian semua maju, jika tak ada yang mau maka relakan saja aku menjadi pemenang, dan akui saja kalau kalian memang sampah yang tak punya nyali. Ucap Xiao Tian. Mendengar hinaan Xiao Tian, para peserta mulai marah, dan tak peduli lagi dengan reputasi karena menang hanya karena keroyokan. Mereka pun naik dan mau mengeroyok Xiao Tian. Hanya putra jenderal yang masih santai dan melihat situasi. Xiao Tian, kau sendiri yang menggali kuburanmu hari ini, kau pasti akan habis. Ucap Lin Sang. Terserahlah, hei kalian yang masih di bawah, naiklah dan gabung bersama mereka. Bukankah kalian putra dari seorang jenderal? Apa kalian takut melawanku? Teriak Xiao Tian. Jangan besar kepala, kalau kau memang bisa mengalahkan mereka, maka aku baru mau melawanmu. Ucap Lin Gao. Aku juga sependapat dengannya, kau tidak layak melawan kami berdua. Ucap Jiang Yan. Terserah saja, baiklah kalian semua majulah. Buktikan pada pecundang di bawah kalau aku adalah orang terkuat di sini. Ucap Xiao Tian. Brengsek, beraninya dia memanggilku pengecut. Ucap Jiang Yan. Sabar-sabar, bukankah kau putra seorang jenderal? Kita harus tetap sabar, kita tak boleh menang dengan cara mengeroyok, kita harus menjaga reputasi ayah kita. Ucap Lin Gao. Kaya yang bisa menang saja. Ucap Xiao Tian. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian pikir para anak jenderal itu akan bergabung? Percuma saja, ayo maju dan serang aku. Ucap Xiao Tian. Dalam sekejap Xiao Tian mengalahkan semua lawannya hanya sekali pukul, beberapa orang yang terkena pukulannya terlempar jauh hingga keluar arena, ada juga yang pingsan di dalam arena. Setelah bertarung melawan banyak orang, kultivasi Xiao Tian meningkat. Untuk menstabilkan kekuatannya, dia duduk di atas tubuh peserta yang pingsan dan mengatur ki di dalam tubuhnya. Dia duduk dengan santai seakan sedang meledek peserta di bawah. Padahal sebenarnya dia mencoba membuang waktu untuk menstabilkan kekuatannya. Setelah selesai menstabilkan kekuatannya, Xiao Tian memasang wajah yang menjengkelkan. Sambil menatap kedua putra jenderal, dia mengacungkan jempol lalu menurunkan kedua jempolnya secara perlahan. Jiang Yan, Lin Gao, apa kalian tak mau maju? Xiao Tian meledek sambil menduduki salah satu peserta. Brengsek, beraninya kau menduduki putraku. Ucap Huang Chao. Sialan, kalau bukan karena diawasi oleh orang suruhan kakak Huang Cheng, aku pasti sudah membayar para pembunuh ahli untuk membunuhnya. Ucap Huang Chao. Apa kau mengatakan sesuatu? Ucap Huang Cheng. Tak ada apa-apa kakak Cheng. Ucap Huang Chao. Sepertinya aku telah meremehkanmu, tak kusangka kau bisa mengalahkan mereka, akan kubuat kau menyesal karena menantangku. Ucap Jiang Yan. Bacot. Ucap Xiao Tian. Ketika Jiang Yan belum menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian memukulnya keluar arena. Apa kau ingin menyerah, Lin Gao? Ucap Xiao Tian. Hahaha, tak kusangka ternyata kau sudah bisa mengalahkan petarung bintang 8,
apakah kau sudah berada di tingkat petarung perunggu? Ucap Lin Gao. Apa aku harus memberitahumu? Ucap Xiao Tian. Cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Ucap Lin Gao. Lin Gao menyerang Xiao Tian dengan tangan kosong, dia menggunakan teknik pukulan andalannya. Semua orang berpikir Xiao Tian akan tamat kali ini, tapi di luar dugaan Xiao Tian berhasil menangani pukulan Lin Gao dengan mudah. Di saat mereka beradu pukulan mereka terpental ke belakang karena seimbang. Para penonton tak mempercayai apa yang mereka lihat, pangeran sampah yang dikenal tak bisa bela diri, bisa mengimbangi pukulan terkuat Lin Gao, hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Lin Gao merasa kalau kekuatan mereka seimbang, tapi kenyataan yang sebenarnya adalah Xiao Tian masih menahan diri. Tak kusangka ternyata kau juga berada pada tingkatan yang sama denganku. Ucap Lin Gao. Sepertinya kau benar-benar kehilangan kesempatan ya. Kalau kau melawanku bersama banyak orang tadi mungkin kau bisa menang, sayangnya kau terlalu menilai tinggi dirimu. Ucap Xiao Tian. Kau pikir aku percaya gertakanmu? Ucap Lin Gao. Mendengar ucapan Xiao Tian, Lin Gao berusaha memukul kembali, tapi dia sungguh sial karena saat Xiao Tian menggunakan pukulan terkuatnya, dia bisa membuat tangan Lin Gao patah. Semua itu dikarenakan pukulannya jauh lebih kuat dibandingkan Lin Gao. Mereka saling beradu pukulan. Tanganku. Lin Gao berteriak kesakitan karena tangan kanannya patah. Ini mustahil, aku tak mungkin kalah. Lin Gao masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Trik macam apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa sekuat ini? Teriak Lin Gao. Xiao Tian bergerak dengan cepat, menarik pakaian Lin Gao lalu memukul badannya dengan tangan kanan. Buak! Lin Gao pun terpental hingga keluar arena. Semua penonton terkejut akan hasil yang terlihat. Mereka yang tadinya bertaruh untuk Xiao Tian di babak pertama mendadak kaya, sedangkan yang bertaruh untuk kekalahan Xiao Tian mengalami kerugian besar. Dan ketiga peserta yang dipilih menjadi murid Sekte Gunung Api adalah Xiao Tian, Huang Li dan Tai Wu. Masing-masing dari mereka diberi inti monster sebagai hadiah karena memenangkan turnamen. Inti monster tingkat tinggi itu sangat bagus untuk berkultivasi. Tak kusangka seorang bocah dengan roh beladiri tingkat 4, bisa mengalahkan petarung dengan roh beladiri tingkat 7. Dia cukup berbakat, ucap Tetua Guyan orang yang bertugas mengawasi perekrutan murid luar baru. Apakah Tetua Guyan puas dengan hasil tahun ini? Ucap Xiao Zhaoye. Sangat puas, aku tidak sabar ingin membawa mereka ke Sekte Gunung Api. Ucap Tetua Guyan. Episode sebelumnya. Turnamen beladiri. Episode berikutnya. Chapter 27, Menyerap Inti Monster. Dan berpamitan kepada semua orang. Xiao Tian, aku tak tahu kalau kau sehebat itu, ayah bangga padamu. Ucap Xiao Zhaoye. Nak, bisakah kau tetap di kerajaan? Ibu tak ingin kau pergi. Ucap Xiao Hong. Xiao Tian, apa kau yakin akan pergi ke Sekte Gunung Api? Tanya Putri Jiali. Aku harus pergi agar bisa menjadi lebih kuat. Kalau kau ingin menemuiku kau sudah tahu caranya kan? Tanya Xiao Tian. Berjanjilah kau tak akan mencari wanita lain saat kau jauh dariku. Ucap Putri Jiali. Jangan khawatir, aku berjanji akan menunggumu datang. Karena aku pergi ke Sekte Gunung Api bukan untuk mencari wanita dan untuk sekarang kau satu-satunya wanita yang berhasil menggerakkan hatiku. Ucap Xiao Tian sambil memegang tangan Putri Jiali. Benarkah? Ucap Putri Jiali dengan wajah memerah. Sejak kapan hubungan kalian jadi sedekat ini? Ucap Xiao Hong. Sepertinya tak lama lagi akhirnya aku akan memiliki cucu. Ucap Xiao Zhaoye. Mendengar godaan raja dan ratu,
Xiao Tian dan Putri Jiali melepaskan tangannya dan membalikkan badan. Dengan wajah yang memerah terlihat jelas bahwa mereka sedang menutupi rasa malu. Kalau begitu aku pergi. Sambung Xiao Tian. Hati-hatilah di jalan. Putri Jiali melambaikan tangan ke arah Xiao Tian. Xiao Tian pergi meninggalkan istana bersama Taiwu. Sepertinya aku memang tak salah membiarkanmu waktu itu. Ledek Taiwu. Diam kau berhenti menggodaku. Sambung Xiao Tian. PVTTT ternyata kau bisa malu juga ya. Dewa petir muncul tiba-tiba tepat di samping kiri Xiao Tian. Kemana saja kau selama ini? Bentak Xiao Tian. Aku kan selalu bersamamu. Sambung Taiwu. Maaf aku ada perlu. Aku kan tak bisa menemanimu terus. Selain seorang dewa, aku juga punya istri dan 2 orang anak, aku tak bisa terus-terusan menemanimu. Ucap Dewa Petir. Iya, aku mengerti. Tapi lain kali kalau mau pergi bilang dulu. Ucap Xiao Tian. Aku selalu izin ketika mau pergi. Sambung Taiwu. Tapi aku pergi setiap hari loh ketika kau sedang tidur. Ucap Dewa Petir. Apa kau tak pernah tidur? Tanya Xiao Tian. Aku tidur setiap malam kok, ada apa sebenarnya denganmu pangeran? Kenapa menanyakan hal yang aneh? Taiwu kebingungan dengan pertanyaan aneh yang Xiao Tian katakan. Kau tahu kalau kau sudah menjadi dewa kau tak memerlukan tidur. Jawab Dewa Petir. Jadi begitu ya? Tanya Xiao Tian sambil menghadap ke arah Dewa Petir. Taiwu mulai sadar kalau Xiao Tian tidak berbicara dengannya, dan dari tadi dia sedang diabaikan. Pangeran apa kau bicara dengan hantu? Tanya Taiwu. Hantu matamu. Jelas-jelas kalau aku sedang bicara dengan... Sebelum menyelesaikan kalimatnya Xiao Tian berhenti karena mengingat sesuatu. Kau lupa ya? Dia kan tak bisa melihat dan mendengarku. Dewa Petir mencoba mengingatkan Xiao Tian. Haha benar juga, abaikan saja dia. Ucap Xiao Tian. Sebelum pergi menemui tetua Guyan sebaiknya kau serap dulu inti monstermu itu. Ucap Dewa Petir. Ah benar juga. Ucap Xiao Tian. Pangeran sebenarnya kau bicara dengan siapa? Dan apa yang kau maksud dengan benar? Taiwu terus bertanya kepada Xiao Tian yang terlihat berbicara sendiri dan terus mengabaikannya. Sudahlah anggap saja aku sedang bicara sendiri. Jelas Xiao Tian. Xiao Tian mengeluarkan inti monster dari dalam cincin ruangnya. Lalu duduk di atas batu besar sambil memegang inti monster. Aku ingin menyerap inti monsterku. Kau juga lakukan hal yang sama, jangan mengganggu konsentrasiku. Jelas Xiao Tian. Baiklah. Sambung Taiwu. Taiwu melompat ke arah batu besar yang berada tepat di samping batu yang diduduki oleh Xiao Tian. Dia mengeluarkan inti monster dari cincin ruangnya lalu melakukan hal yang sama seperti Xiao Tian lakukan. Ki merah yang sangat banyak, sepertinya hanya yang cocok dengan elemen api yang bisa menyerapnya. Syukurlah aku memiliki elemen api yang murni. Apakah Pangeran Xiao Tian bisa menyerapnya ya? Aku tak tahu elemen apa yang dia miliki. Gumam Taiwu dalam hati. Jadi ini kekuatan dari inti monster. Benar-benar ki yang melimpah, akan kuserap hingga habis. Pikir Xiao Tian. Ketika Xiao Tian menyerap inti monster itu tiba-tiba saja cuaca mendadak berubah. Awan hitam berkumpul di atas langit tepat di mana dia bersemedi. Kemudian awan hitam tersebut menjatuhkan puluhan sambaran petir putih. Petir tersebut terus menyambar ke arahnya tapi tak bisa mengenainya. Petir itu selalu menghilang ketika sudah berjarak 1 kaki orang dewasa dengan kepala Xiao Tian. Petir tersebut menghilang karena diserap oleh roh bela diri miliknya. Xiao Tian yang fokus menyerap ki api murni tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sedangkan Taiwu masih fokus berkultivasi.
Mereka berdua tak terganggu dengan suara petir yang memekakkan telinga karena tak ingin gagal menyerap ki. Setelah menyerap banyak petir putih, roh beladiri Xiao Tian berevolusi lagi hingga ke tingkat 7. Kejadian ini disaksikan oleh Dewa Petir. Dewa Petir yang berdiri tepat di belakang Xiao Tian terus mengamati tubuh serta roh beladiri milik Xiao Tian. Dia sedikit kebingungan dan tak mempercayai apa yang dia lihat. Alasan dibalik kebimbangannya yaitu karena ini merupakan pertama kali baginya melihat sebuah roh beladiri yang bisa terus naik tingkat. Bersamaan dengan meningkatnya tingkatan roh beladirinya, kecepatan Xiao Tian dalam menyerap ki pun bertambah. Dia selesai sebelum Taiwu selesai, kini kekuatan Xiao Tian berada pada tingkat petarung perunggu bintang 6. Ini luar biasa, jadi ini inti monster tingkat atas, hanya menyerapnya saja bisa membuatku melewati 10 lapisan. Ucap Xiao Tian. Kalau tidak salah roh beladiri dari Taiwu adalah roh beladiri tingkat 9 kan? Kenapa dia masih berkultivasi? Ucap Xiao Tian. Dia pernah terluka, dan kini roh beladirinya setara dengan tingkat 3. Meski kau pernah menyembuhkannya itu hanya menyembuhkan orangnya, tapi tidak roh beladirinya. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin dia akan menjadi sampah selamanya. Ucap Dewa Petir. Jadi aku belum menyembuhkannya hingga tuntas ya. Ucap Xiao Tian. Teknikmu tak akan berpengaruh. Roh beladiri orang lain tak bisa kau sentuh, kecuali kau membunuh pemiliknya. Ucap Dewa Petir. Lalu apa yang harus kulakukan untuk membantunya? Tanya Xiao Tian. Kau perlu kristal duri naga dan bunga kristal es, hanya itu yang kau perlukan untuk menyembuhkan luka dari roh beladiri miliknya. Ucap Dewa Petir. Jadi tidak hanya kultivasi dan tubuhnya yang terluka. Sekte kegelapan bisa melukai roh beladiri tanpa membunuh pemiliknya. Benar-benar kelompok orang yang berbahaya. Ucap Xiao Tian. Jadi kita tak ada pilihan lain selain menunggunya berkultivasi ya? Tanya Xiao Tian. Kalau kau menunggunya mungkin baru selesai besok pagi, kau bantu dia dengan memegang punggungnya. Rasakan aliran ki di dalam tubuhnya, telusuri hingga kau merasakan aliran ki yang dia serap dari inti monster itu. Setelah kau merasakan jalur aliran ki-nya, cobalah kau kontrol aliran ki dari inti monster itu, dan tarik semua energi itu ke dalam tubuh Taiwu. Ucap Dewa Petir. Xiao Tian melakukan semua yang diucapkan Dewa Petir untuk mempercepat Taiwu dalam berkultivasi. Dengan bimbingan Dewa Petir dia berhasil mempercepat proses kultivasi ****Wu. Taiwu merasakan ki murni yang amat banyak masuk ke dalam tubuhnya, dia juga merasakan ada yang memegang punggungnya. Saat ini Taiwu pikir kalau yang menolongnya berkultivasi adalah seorang ahli. Setelah menyerap semua ki dari inti monster, Taiwu kini berada di tingkat Grandmaster petarung lapisan ke-8. Setelah selesai menyerap ki, Taiwu langsung membuka mata dan membalikkan badan untuk berterima kasih kepada seorang ahli yang membantunya, tetapi dia terkejut kalau ternyata yang menolongnya berkultivasi adalah Xiao Tian. Pangeran, apakah tadi kau yang membantuku berkultivasi? Ucap Taiwu. Siapa lagi kalau bukan aku? Kau berkultivasi terlalu lama makanya aku membantumu. Kalau aku menunggumu kita akan ditinggal oleh tetua Guyan. Ayo cepat bangun dan lanjutkan perjalanan. Ucap Xiao Tian. Pangeran, hamba benar-benar berterima kasih. Hamba sudah mencoba berkultivasi sejak kekuatan hamba kembali tapi tak pernah bisa naik tingkat karena aku lambat dalam menyerap ki. Tak kusangka hamba naik 5 lapisan dalam 1 hari. Hamba sangat berterima kasih, nyawa hamba adalah milik pangeran dan hamba berjanji tak akan mengkhianati pangeran. Ucap Taiwu sambil bersujud. Berhentilah bersikap formal, kau benar-benar merusak suasana. Aku sudah mendengar sumpahmu beberapa kali, kau tak perlu mengulanginya. Bagaimanapun kita itu memiliki umur yang sama, anggap saja aku sebagai temanmu,
jadi bicaralah seperti biasa ya. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran. Ucap Tai Wu. Ayo berhenti berdirilah, kita harus cepat-cepat menuju perbatasan kerajaan untuk menemui tetua Guyan. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran. Ucap Tai Wu. Setelah mereka selesai berkultivasi, mereka pergi ke perbatasan untuk menemui tetua Guyan. Sampai di perbatasan Huangli dan tetua Guyan sudah menunggu mereka. Apa kalian sudah selesai berpamitan? Ucap tetua Guyan. Sudah. Ucap Xiao Tian dan Tai Wu. Kalau begitu ayo kita pergi. Ucap tetua Guyan. Saat bersama dengan Xiao Tian, tetua Guyan merasakan hal yang aneh. Karena dia merasa kalau kultivasi mereka naik terlalu tinggi. Dia tahu kalau mereka mendapat inti monster tingkat tinggi. Tapi dia juga tahu kalau roh bela diri mereka tak mungkin bisa menyerap inti itu hanya dalam beberapa jam. Memikirkan hal yang aneh ini, tetua Guyan semakin tertarik kepada mereka berdua. Episode sebelumnya. Chapter 26, akhir dari turnamen.